Timnas Indonesia kalah ketika berjumpa Australia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 20/3 petang WIB. Bermain di Stadion Sydney, skuad Garuda menelan kekalahan dengan skor 1-5. Indonesia memulai laga dengan baik. Namun, kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti jadi titik balik. Indonesia tertinggal 0-3 pada babak pertama dari gol Martin Boyle, Nissan Velupillai, dan Jackson Irvine. Pada babak kedua, Australia menambah 1 gol dari aksi Lewis Miller dan Jackson Irvine. Keduanya bermula dari sepak sudut. Sedangkan, kubu Indonesia mendapatkan gol hiburan dari aksi oleh Romeni. Skuad Garuda kalah dengan skor 1-5 dari Socherus, pada laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih. Lantas, taktik apa yang diterapkan Kluivert pada laga ini dan apa bedanya dengan Shin Tae-yong? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya bola santuy. Formasi dan pemilihan pemain. Kluivert memakai formasi awal 3-4-2-1, formasi yang juga sering dipakai Shin Tae-yong. Kluivert sepertinya tidak ingin membuat perubahan besar dari sisi formasi awal. Kluivert memainkan Kelvin Verdong sebagai bek tengah kiri. Shin Tae-yong juga pernah memberi tugas yang sama kepada pemain 27 tahun tersebut. Sementara, posisi wingback kiri dipercayakan pada Dean James. Di tengah, Nathan Chuaon dimainkan sejak menit awal, berduet dengan Tom Haye. Sedangkan, di lini depan, Ole Romeni jadi penyerang tengah. Dia dapat dukungan dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Permainan agresif yang positif. Pada era Shin Tae-yong, Timnas Indonesia acap kali memulai laga dengan permainan pasif. Indonesia lebih sering menunggu lawan menyerang dan mencari peluang dari serangan balik. Kluivert memilih pendekatan berbeda dan meminta Timnas Indonesia bermain agresif. Indonesia langsung menyerang dan punya peluang pada menit keempat dari sundulan Jay Izzes. Serangan masif Indonesia kemudian berujung pada penalti, ketika Rafael Struijk dijatuhkan Kierouwles. Indonesia mendapat penalti, akan tetapi sepakan Kevin Dix gagal jadi gol. Garis pertahanan tinggi berujung petaka. Keputusan Indonesia bermain terbuka harus dibayar mahal oleh Kluivert. Sebab, dengan garis pertahanan tinggi, ada ruang lebar di lini belakang dan itu bisa dilihat oleh Australia. Jay Izzes acap kali maju untuk memulai progresi bola. Faktor ini membuat Indonesia hanya punya 2 bek tersisa yakni Kelvin Verdong dan Miss Hilgers, dengan posisi melebar. Australia melihat situasi itu dengan baik. Gol kedua Australia, Nissan Velupillai, lahir dari celah itu. Jarak Verdong dan Miss terlalu jauh. Mirip ketika skuad Garuda kalah lawan China beberapa waktu lalu. Lubang di lini tengah. Kluivert memainkan Nathan Chuaon sejak menit awal, berduet dengan Tom Haye. Ini keputusan yang patut dipertanyakan karena menit bermain Nathan bersama Swansea City sangat minim. Nathan terlihat tidak cukup bagus pada beberapa momen dan itu berdampak buruk bagi Indonesia. Dia membuat pelanggaran yang berujung penalti dan tidak maksimal pada proses gol Jackson Irvine. Duet Nathan dan Haye cukup bagus ketika Indonesia menguasai bola. Namun, ketika menyerang, mereka kurang kreatif. Mereka juga terkesan saling mengandalkan ketika bertahan. Mengandalkan individu di lini depan. Kluivert memainkan Rafael Struijk, Ole Romeni, dan Marcelino Ferdinand di lini depan. Ole Romeni jadi penyerang tengah dan 2 pemain lain banyak beroperasi di belakangnya. Pergerakan ketiga pemain ini cukup cair dan bagus. Romeni beberapa kali turun dan melebar untuk mencari bola. Bahkan, Romeni mampu mencetak gol untuk skuad Garuda. Hanya saja, belum ada struktur menyerang yang pasti. Kluivert terkesan hanya mengandalkan kemampuan individu 3 pemain itu. Situasi agak membaik pada babak kedua saat Dix dan James lebih terlibat dalam serangan. Antisipasi bola mati yang buruk. Indra Syafri dapat kritik tajam saat Indonesia gagal di Piala Asia U20 2025 lalu. Indra Syafri dinilai gagal meracik skenario yang tepat pada situasi bertahan dari bola mati. Kluivert harusnya mendapat kritik yang sama. Sebab, pada laga debutnya, Indonesia terlihat kewalahan dalam situasi bola mati. Terutama saat bertahan. 2 dari 5 gol Australia terjadi dari sepak sudut. Selain itu, pada proses penalti Australia juga bermula dari sepak sudut. Jadi, ini bukan hanya kesalahan individu pemain, akan tetapi ada sistem bermain yang perlu dibenahi.